Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Dar. Kali ini di mata pelajaran Informatika kelas 11 semester ganjil. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem embedded. Apa itu sistem embedded? Apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita saksikan bersama-sama tayangan berikut ini. Oke, Pak Dar yakin semuanya sudah sering kali melihat dan menemui perangkat-perangkat elektronik berikut ini, dimulai dari televisi, mesin cuci, laptop, komputer, HP, dan alat-alat elektronik lainnya. Nah, perangkat-perangkat elektronik ini tersusun dari sistem atau komponen elektronik yang kompleks. Namun faktanya, sistem atau perangkat elektronik yang kompleks itu tersusun dari banyak sekali sistem yang lebih kecil. Nah, sistem-sistem yang lebih kecil ini itulah yang dikenal dengan sistem embedded. Apa saja yang akan kita pelajari di sistem embedded ini? Yang pertama, nanti kita akan mengenali apa itu pengertian sistem embedded. Selanjutnya, kita akan mengenali ciri-ciri dari sistem embedded, kemudian struktur dari sistem embedded, kategori sistem embedded, perangkat keras penyusun sistem embedded, kemudian perangkat lunaknya, microcontroller, aplikasi sistem embedded, dan arsitektur sistem embedded. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian sistem embedded. Apa itu sistem embedded? Sistem embedded merupakan sebuah sistem rangkaian elektronik digital yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dan menempel pada sistem lain yang tidak dapat berdiri sendiri. Sistem embedded ini juga berupa aplikasi dari sistem yang spesifik yang didesain khusus untuk aplikasi tertentu dan diimplementasikan menggunakan microcontroller. Jadi sistem embedded ini sebetulnya merupakan sistem rangkaian elektronik digital dan merupakan bagian dari sistem lain yang jauh lebih besar. Artinya sistem embedded ini merupakan sistem yang kecil yang saling bergabung, saling terhubung dengan sistem-sistem lain sehingga terbentuklah komponen elektronik yang kompleks dan dijalankan untuk fungsi-fungsi tertentu. Oke, kita lihat berikutnya tentang ciri-ciri dari sistem embedded. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama merupakan rangkaian elektronik. Yang kedua menempel pada sistem lain. Yang ketiga tidak berdiri sendiri. Dan yang keempat memiliki tugas yang spesifik. Itulah ciri-ciri dari sistem embedded. Oke, selanjutnya kita akan lihat struktur dari sistem embedded. Bagaimana struktur dari sistem embedded? Strukturnya terdiri dari primary memory, central processing unit, dan input-output device yang disupport dengan power supply. Inilah merupakan struktur dari sistem embedded. Oke, kita lihat selanjutnya kategori dari sistem embedded. Apa saja yang menjadi kategori dari sistem embedded? Kategori sistem embedded itu terdiri dari yang pertama kategori mandiri atau standalone. Nah, sistem embedded yang masuk kategori ini dapat berfungsi secara independen dari perangkat kelas lainnya, namun tetap di sistem yang lebih kecil mereka saling terhubung. Apa saja contohnya untuk sistem embedded yang masuk kategori standalone ini? Contohnya adalah video game, MP3 player, dan kamera digital. Kategori yang kedua adalah kategori real time. Sistem embedded yang masuk kategori real time ini memiliki tugas spesifik yang dilakukan dalam periode waktu spesifik, makanya dikenal dengan sistem real time. Nah, kategori real time ini terbagi menjadi dua, ada yang hard real time dan ada yang soft real time. Untuk hard real time ini sistemnya harus melaksanakan tugas pada waktu yang diperlukan. Contohnya adalah kantong udara pada mobil. Yang soft real time ini merupakan sistem yang harus melaksanakan tugas dengan deadline waktu yang tepat. Misalnya mesin cuci atau microwave. Yang selanjutnya masih di kategori sistem embedded, yaitu adalah network system embedded. Network system embedded merupakan sistem embedded yang berupa jaringan, menghubungkan jaringan dengan interface jaringan ke sumber akses.
Contoh network sistem embedded ini adalah jaringan yang bisa menjadi local area network atau LAN, wide area network atau WAN, atau yang lebih luas lagi dikenal dengan internet. Dan kategori terakhir dalam sistem embedded adalah mobile device. Mobile device ini adalah kategori khusus dalam sistem embedded yang berupa perangkat-perangkat komunikasi elektronik. Oke, kita akan lihat lagi. Setelah kategori sistem embedded, yang akan kita lihat adalah perangkat keras penyusun sistem embedded. Apa saja yang masuk perangkat keras dalam sistem embedded? Ada 4 hal. Yang pertama, field programmable gate array, motor DC, sensor, dan relay. Untuk field programmable gate array ini merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu sistem yang dirancang dan mengontrol perangkat lain sebagai perangkat pendukung. Sedangkan motor DC merupakan suatu perangkat elektromagnetis yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dengan kata lain, motor DC ini merupakan sumber energi dalam suatu sistem embedded. Yang ketiga yang masuk ke dalam perangkat keras dalam sistem embedded adalah sensor. Perangkat ini digunakan sebagai media untuk mendeteksi baik perubahan lingkungan fisik ataupun perubahan lingkungan kimia, yang kemudian variabel keluaran dari sensor tersebut diubah menjadi besaran listrik transducer. Yang terakhir dalam perangkat keras dalam sistem embedded merupakan relay. Relay ini adalah komponen elektronik berupa saklar elektronik yang digerakkan oleh arus listrik. Secara prinsip, relay digunakan sebagai tuas saklar dengan gaya elektromagnetik untuk menutup atau membuka kontak saklar. Inilah tadi 4 hal yang masuk ke dalam perangkat keras sistem embedded. Kita lihat selanjutnya perangkat lunak penyusun sistem embedded. Perangkat lunak dalam sistem embedded itu ada 5 jenis. Yang 5 jenis ini saling berkaitan untuk mentransformasikan data, berinteraksi dengan dunia nyata, mengakuisisi sifat-sifat fisika atau kimia lingkungan, mengkonsumsi daya, dan tidak berhenti beroperasi. Artinya, perangkat lunak dalam sistem embedded ini akan terus beroperasi kecuali terjadi kegagalan dalam sistemnya. Oke, kita lihat selanjutnya adalah microcontroller. Apa itu microcontroller? Microcontroller adalah sebuah sistem komputer fungsional yang berada dalam sebuah chip. Nah, di dalam chip ini terkandung sebuah inti prosesor, memori atau sejumlah kecil RAM, memori program atau keduanya, dan perlengkapan input-output. Ya. Microcontroller ini merupakan suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus secara khusus. Dengan kata lain, microcontroller ini merupakan chip yang terdapat dalam sebuah sistem embedded. Kemudian, apa sih kegunaan dari microcontroller itu? Yang pertama, kegunaannya menjadikan suatu sistem elektronik lebih ringkas. Selanjutnya, rancang bangun sistem elektronik akan lebih cepat karena sebagian besar dari sistem adalah perangkat lunak yang dimodifikasi. Dan terakhir, jika ada gangguan atau kendala dalam suatu sistem embedded, maka dengan microcontroller pencarian gangguan lebih mudah. Oke, yang selanjutnya kita lihat apa saja penerapan dan aplikasi dalam sistem embedded di kehidupan sehari-hari. Penerapan sistem embedded ini dalam kehidupan sehari-hari tentu sangat luas karena semua aspek atau lini kehidupan di zaman ini semuanya menggunakan sistem embedded. Kita lihat penerapannya secara lebih rinci dalam berbagai aspek atau bidang-bidang, misalnya dalam bidang aerospace, otomotif, mainan anak, komunikasi, peralatan komputer, peralatan rumah tangga, industri, instrumentation, kesehatan, peralatan kantor, dan perorangan, semuanya tercakup dalam sistem embedded. Jadi, sistem embedded banyak sekali peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat yang terakhir, arsitektur dalam sistem embedded.
Apa itu arsitektur dalam sistem embedded? Arsitektur dalam sistem embedded merupakan sebuah abstraksi dari perangkat embedded dan merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi saat mendesain sistem baru. Dengan kata lain, arsitektur sistem embedded ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari sistem embedded lain. Kemudian, arsitektur sistem embedded itu memiliki gambaran ringkas yang terdiri dari mechanical optical subsystem, software, sensor, actuators, digital subsystem, dan analog subsystem yang tergabung dalam suatu sistem embedded itu sendiri. Oke, kita lihat ya. Kita sudah membahas mulai dari pengertian sistem embedded, ciri-ciri sistem embedded, struktur sistem embedded, kategori sistem embedded, perangkat keras, perangkat lunak, microcontroller, aplikasi, dan terakhir kita sudah lihat apa itu arsitektur sistem embedded. Dan yang terakhir kita sampai pada kesimpulan bahwa sistem embedded merupakan sistem rangkaian elektronik digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar dan menempel pada sistem lain yang tidak dapat berdiri sendiri. Dan sistem embedded ini tentunya memiliki peranan penting dalam membentuk sebuah arsitektur elektronik yang lebih besar dan bermanfaat dalam kehidupan. Oke, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang sistem embedded, silahkan untuk mencoba menyelesaikan beberapa pertanyaan berikut. Ada 4 pertanyaan yang berkaitan dengan sistem embedded. Silahkan dijawab untuk lebih memantapkan pemahaman kalian terhadap sistem embedded. Oke, terima kasih. Demikianlah pembelajaran hari ini mengenai sistem embedded dalam mata pelajaran informatika kelas 11 semester ganjil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.